Oke, jumpa lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, alhamdulillah arigatou nih. Saya tadi scalping. Alasannya itu ya, H4-nya nggak break. H4-nya nggak break. H4 itu bentuk wig panjang. Wig itu ekor, buntut ya. Ini kalau Anda perhatikan ada buntut di sini. Buntut panjang, berarti ada suatu kekuatan buyer yang nahan. Ini panjang, dan saya entry di M15 setelah saya tuh entry di sini setelah dia gagal nembus low ini, saya entry, tapi karena kena spread jadi posisinya tadi di sini dia naik, saya taruh TP di sini. Lumayan 25.000 untuk bapak ini sekitar 400.000 ya. Kalau saya juga mini 0,01, jadi secara garis besar untuk bapak cukup, dan anak yang sudah dewasa ya untuk pribadi ya, kalau untuk keluarga kayaknya enggak gitu. Jadi yang dilarang di scalping gini kawan-kawan sekalian, kita hapus dulu ini ya. Yang dilarang gini kan, kita setupnya secara kemarin, karena ini kalau kita lihat jauh, ini swing sell. Apa alasannya? Ini candle terakhir itu break ini, low ini, break ini. Ini kalau kita tarik garis, break ya, kita tarik garis, ini break. Tarik lagi garis sini break. Dua support di sini break, dua low. Kalau kita pakai candle garis, dua low di sini break. Itu alasan saya sell ya. Kemudian alasan saya scalping karena saya lama nunggunya, H4-nya nggak break, itu alasan scalp. Nah, jadi kita harus ada alasan. Jadi gini ya, bapak-bapak sekalian, kalau kita trading itu nggak boleh yang namanya pakai kayaknya, itu nggak boleh. Kayaknya mau turun nih atau kayaknya mau naik, Anda analisa dulu dengan baik, dan menurut Anda itu udah oke, kemudian Anda turun time frame H1 dulu, lihat kondisinya gimana. Loh, ini ke break nggak? Enggak, dia narik, malah narik. Oke, turun lagi M30. Saya jelasin satu-satu ya. Loh, ini break nggak? Enggak. Oke, kita deketin. Low ini break nggak? Kita deketin nih. Enggak ke break, jadi bentuk break atau ekor atau buntut. Kemudian kita turun lagi M15, break, tapi di break lagi. Jadi sebenarnya inilah yang ekor di time frame besarnya. Jadi tetap patokannya H1 H4. Jadi itu kalau mau valid ya H4, tapi jangan ngambil kalau nggak ada keputusan. Contohnya begini, kalau kita open, saya tuh nunggu open, dia bentuk engulfing buy atau secara kecil, candle merah ditutup candle hijau, di retest, dicoba break bawah, nggak ke break, terus dia up, terus di retest lagi 1, 2, 3, 4, break lagi, baru open. Karena apa? Sudah terbentuk engulfing buy dan di retest nggak jebol, baru open buy. Nggak boleh langsung buy. Itu kira-kira kalau dia turun ke sini jebol, SL kena sekitar $20 ya. Cukup banyak, kita kira sekitar 340.000 gitu ya. kerugian kita gitu. Jadi nggak boleh kira-kira. Sebelum kita
entry, selalu tanyakan dengan diri kita, diriku, aku entry ini karena analisa atau karena perasaan, prasangka. Kalau di muslim namanya yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, atau syahwat dunia. Nah, atau karena analisa ilmu. Ya, jadi ada beberapa orang bicara ilmu itu menjaga kita, kalau harta itu kita menjaganya. Kalau orang seperti kita yang bawa sekalian belajar ilmu, itu ilmu yang jaga kita gitu. Ini hanya semacam bimbingan psikologis ya, sehingga kita itu nggak terjebak dalam market yang chop seperti ini. Saya nggak sell, belum sell, nunggu ada candle panjang ke sini, ada candle panjang ke sini, gini break ya, namanya engulfing sell, warna merah. Oke, break ke situ. Ya, ini kita berandai-andai. Break situ seolah-olah, kemudian ada candle biru ke sini, retest, nggak tembus, dia bentuk buntut gitu, baru boleh sell. Targetnya ya 1 low, 2 low, 3 low, 4 low, 5 low, 6 low, terserah. Sebelum ada engulfing yang memotong ini semua, termasuk ujung shadow, jangan sekali-sekali entry. Gitu juga buy, gitu juga buy. Jangan sekali-sekali entry. Jadi termasuk shadow ini ya. Shadow ini, shadow itu ekor ini. Kalau bisa sih dia breaknya agak tajam ke bawah, nah gitu. Dia akan coba retest ke atas, baru jebol ke bawah. Nah sekarang kondisinya lagi retest terus ke atas. Kok bisa gitu Pak? Ngelihatnya dari mana? Pertanyaan gitu. Kita naik M15, kita naik M30, kan ini retest. Satu candle low di break, di retest, jebol nggak ini? Kalau jebol, nah ini kita masih berpikir ulang. M30 H1, tapi trennya masih sell, gampang lihat, trennya masih sell ya, trennya masih sell, turun, trennya masih jual gitu, tapi validnya di H4, 3 jam 30 menit lagi. Jadi Anda itu kalau bapak-bapak bangun hanya lihat 4 jam sekali, jam 5 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 5 sore, jam 9 malam, selesai. Itu kan kelihatan dia bikin wick di atas, tapi ini belum tentu gitu loh. Di temperan kecilnya ya belum tentu. Nah, kalau dia break ini saya sell, kira-kira gitu ya, full ya, yang penting full ini full di break. Kalau nggak full di break saya nggak entry. Entry-nya pun nunggu dia retest ke atas. Jadi kalau dia break itu dia retest ke atas nggak tembus, di sini saya sell. Nah, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.